の髪の毛にしてほしいの。Oke, tuh kana. Film ini mengisahkan tentang seorang pria pekerja kantoran yang bernama Daikichi. Tidak sengaja ia harus mengasuh dan merawat seorang anak yatim yang bernama Rin. Ayah kandung Rin telah meninggal dunia dan ibunya pun juga pergi meninggalkannya. Sejak mengasuh Rin, kehidupan Daikichi berubah menjadi lebih baik. Bagaimana kisahnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai ketika menampilkan seorang pria yang bernama Daikichi. Di hari itu kakeknya meninggal sehingga membuat Daikichi harus segera pulang ke kediaman kakeknya tersebut. Di halaman rumah, Daikichi bertemu dengan seorang gadis kecil. Saat saling bertatapan, gadis kecil itu terlihat sangat heran sekaligus ketakutan. Kemudian Daikichi pun masuk ke dalam rumah. Ia mendapatkan reaksi yang sama dengan keluarga yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ternyata hal yang membuat mereka bereaksi seperti itu karena Daikichi terlihat sangat mirip dengan kakeknya tersebut. Bahkan tidak sedikit yang sangat antusias menunggu kedatangannya setelah mendengar Daikichi sangat mirip dengan kakeknya. Sesampainya di rumah dan bertemu ibunya, Daikichi pun bertanya siapa gadis kecil yang menyendiri itu. Sang ibu menjelaskan kalau gadis itu adalah anak hasil hubungan gelap kakeknya. Oleh sebab itu, gadis itu berada di sana. Daikichi sempat mengolok ibunya dengan mengatakan kalau gadis itu berarti adalah adiknya. Namun ibunya meminta Daikichi untuk berhenti mengada-ngada dan memintanya untuk segera membantunya. Awalnya Daikichi tidak menyukai sikap Rin yang berlari ke sana kemari di hari pemakaman ayahnya itu. Ia juga meminta adiknya yang bekerja sebagai guru TK untuk memberi pelajaran pada Rin. Tapi adiknya yang bernama Kazumi menolak dan mengatakan kalau dia saat ini sedang di rumah, bukan di tempat kerja. Sebelum dimakamkan, semua orang memberikan setangkai bunga di peti mati si kakek. Melihat hal ini, gadis kecil yang bernama Rin itu pun mengambil beberapa tangkai bunga bluebell. Satu-satunya bunga yang disukai sang kakek pada saat masih hidup dulu. Setelah itu dengan bersusah payah, Rin pun meletakkan bunga tersebut di dalam peti mati kakek tersebut. Setelah acara pemakaman selesai, semua orang berkumpul membahas banyak hal. Salah satunya dengan siapa anak itu akan tinggal karena mereka tidak tahu siapa ibu dari anak tersebut. Terlihat tidak ada satupun yang menawarkan diri dan mereka semua menolak untuk merawat anak tersebut. Mereka beralasan kalau semua orang sibuk, padahal bisa saja sedari awal mereka sudah tidak menyukainya. Bahkan mereka berpikir untuk mengirim anak tersebut ke panti asuhan. Melihat seluruh keluarganya yang berdebat, akhirnya tanpa pikir panjang, Daikichi pun mengatakan kalau ia yang akan merawat anak tersebut. Ia segera keluar dan menawarkan Rin untuk ikut bersamanya. Semua orang, termasuk ibunya, tentu saja heran melihat keputusan putranya itu. Namun, karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka mengizinkan Daikichi membawanya dan memberikan beberapa dokumen Rin. Ternyata setelah Daikichi membawa ke rumahnya, ia baru sadar kalau keputusan yang ia buat terlalu gegabah. Sebagai seorang pria single yang hidup sendirian, ia sadar kalau ia tidak punya keahlian dalam merawat anak. Sebelumnya ibunya sudah memperingatkan Daikichi kalau merawat anak bukanlah hal yang mudah. Namun Daikichi tetap memegang prinsipnya tersebut. Keesokan harinya Daikichi pun bangun dan mempersiapkan makanan untuk mereka berdua. Namun Rin merasa kalau makanan tersebut kurang dan memintanya lagi pada Daikichi. Ia pun memberikan semangkuk nasi pada Rin, namun ternyata Rin membuat onigiri sendiri dan membaginya dengan Daikichi. Walaupun masih baru, tapi terlihat kalau Rin sangat menyayangi pria itu. Setelah itu, Daikichi pun membawa Rin untuk berbelanja. Di sana ada beberapa ibu-ibu yang mencoba mentertawakannya yang membuat Daikichi mengambil beberapa rok dan meminta Rin untuk pulang. Namun Rin mengatakan kalau mereka tidak bisa memakai rok di playground.
Lagi-lagi Daikichi tidak memperhitungkan kalau anak itu sudah masuk usia playground. Malam harinya ia mencoba mencari informasi tentang playground sambil memandangi majalah. Namun fokusnya malah terganggu melihat majalah tersebut. Ia membayangkan dirinya sedang bersama gadis yang ada di majalah itu. Karena tidak kunjung menemukan rekomendasi, ia pun mencoba untuk bertanya pada adiknya. Awalnya Kazumi tidak mau ambil pusing dengan urusan mereka berdua. Namun keesokan harinya Kazumi pun memberikan 3 rekomendasi playground pada Daikichi. Daikichi pun memilih playground yang paling jauh karena di sini ia bisa menitipkan Rin selama 24 jam. Alasan Daikichi memilih playground yang paling jauh adalah karena jam kerjanya yang terbilang lama, ia bekerja di kantor dari pagi hingga malam, sehingga bisa menjemput Rin ketika pulang bekerja saja. Keesokan harinya, Daikichi pun segera membawa Rin ke playground tersebut. Di waktu jam sibuk itu, Daikichi harus membawa Rin di antara kesibukan para pekerja. Ia mengantarnya ke sekolah hingga berlari. Ketika sudah sampai di sekolah, mereka sudah terlambat dan meminta guru untuk memakluminya. Setelah itu, Daikichi pun kembali harus menggunakan transportasi umum yang jaraknya sangat jauh dari kantor. Sesampainya di kantor, ia pun terlambat yang membuat semua orang heran, padahal hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Di hari pertama Rin masuk sekolah, ia menunggu Daikichi hingga larut malam. Bahkan ia menjadi siswa terakhir yang berada di sekolah tersebut dan membuatnya cemberut. Namun setelah melihat Daikichi menjemputnya, membuat Rin akhirnya tersenyum kembali. Kegiatan ini berulang setiap harinya, di mana setiap pagi Daikichi harus mengantarin ke sekolah yang sangat jauh. Dengan mengendarai transportasi umum yang sangat sempit, ia juga menggendongnya, kemudian pergi bekerja dan menjemputnya hingga larut malam. Sehingga hal ini membuat mereka sangat kelelahan. Hal ini pun membuat Daikichi untuk melakukan keputusan yang sangat besar. Ia meminta untuk dipindahkan ke divisi lain yang jam kerjanya lebih singkat, agar ia bisa menjemput Rin tepat waktu. Manajernya mengatakan kalau mereka sudah punya aturan tersendiri untuk orang yang punya anak. Namun Daikichi terus meminta agar ia memberikan pengertian, sehingga manajernya tersebut mengizinkan Daikichi untuk pindah. Sebagai seorang karyawan yang baik, rekan-rekannya sangat menyayangkan keputusan Daikichi tersebut. Selain itu, ia juga memindahkan Rin ke playground yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di hari pertama bekerja di divisi lain, Daikichi terlihat ketakutan melihat rekan-rekan kerjanya yang terlihat menakutkan, karena badan mereka lebih besar dibandingkan dengan Daikichi. Namun setelah bergaul dengan orang-orang tersebut, ia pun paham kalau ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Bahkan ayah yang selalu bertanggung jawab untuk keluarganya. Dengan cepat, Daikichi bisa bergaul dengan orang-orang tersebut. Sementara di sekolah, Rin yang pendiam akhirnya juga mempunyai seorang teman, ia bernama Kauki. Waktu pun terus berlalu, dan suatu pagi Daikichi melihat air di tempat tidurnya. Awalnya ia mengira kalau itu adalah keringat. Namun ternyata beberapa malam ini hal tersebut terus terulang kembali. Akhirnya ia pun tahu kalau Rin yang mengompol di tempat tidur. Rin segera mengganti bajunya agar tidak ketahuan Daikichi. Akan tetapi Daikichi mengatakan kalau Rin tidak perlu takut dengan hal tersebut. Sejak kejadian ini Daikichi juga meminta Rin untuk buang air sebelum tidur. Namun Rin yang tidak kalah pintar berbohong pada Daikichi karena sebenarnya ia takut pergi ke toilet sendirian saat malam hari. それとも漏らしちゃった時は着替えるだけだ。リンはまだちっこいんだから気にするな。 Di malam itu, tanpa diduga, Rin bertanya, apakah suatu saat nanti Daikichi juga akan mati seperti kakeknya? Hal ini membuat Daikichi terdiam sejenak, kemudian menunduk dan mengatakan kalau ia tidak akan mati. Mungkin saat itu Rin sangat takut kalau orang yang ia sayangi akan meninggalkannya lagi. 大丈夫だって。当分の死なない。頑丈だから。な、だから心配すんな。
Di malam itu Rin dan Daikichi pun menceritakan bagaimana kakeknya. Karena bagaimanapun Rin lebih banyak menghabiskan waktu dengan sang kakek dibandingkan dengan Daikichi sendiri. プップッと鳴らしちゃうの。キコキコプップ、キコキコプップ。 Tiba-tiba Rin bertanya di mana kakeknya sekarang berada. Untuk menenangkan hati Rin, Daikichi menjawab kalau sang kakek selamanya akan selalu ada di hati Rin. Karena suasananya semakin haru, akhirnya Daikichi pun meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah dan segera tidur. Sebelum tidur, Daikichi menunjukkan sesuatu pada Rin yang tidak akan membuatnya takut lagi saat tidur di malam hari. Keesokan harinya, Daikichi pun kembali menjemput Rin di sekolah. Gak lama kemudian, ibu Kauki pun menjemput putranya. Di saat itu, Daikichi pun menyadari kalau ibu dari sahabat Rin tersebut adalah wanita di majalah yang ia lihat beberapa waktu lalu. Namun, ibu Kauki tidak menghiraukannya dan segera menyalami Rin. Di saat itu, ibunya Kauki pun akhirnya menyadari kalau badan Rin hangat dan ia sedang demam. Tanpa pikir panjang, Daikichi segera membawa Rin ke dokter, namun ia tidak melihat klinik di sekitar sekolah tersebut. Melihat hal ini, ibu Kauki segera membawa mereka ke dokter langganannya. Setelah semuanya terjadi, Daikichi sangat menyesali karena ia terlambat menyadari hal tersebut. Keesokan harinya, Kauki dan ibunya kembali mengunjungi Rin. Di sini terlihat kalau Daikichi sama sekali tidak paham bagaimana cara mengurus anak yang sedang demam. Ia memberikan Rin selimut, padahal Rin sedang panas. Melihat hal ini, ibu Kauki pun melepaskan selimut tersebut, kemudian memberikan obat sehingga badan Rin jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Di sini Daikichi kembali mengatakan kalau ia bukan orang yang baik pada Rin, dan ia juga menjelaskan walau sebenarnya ia bukan ayah kandung Rin. Ibu Kauki menjelaskan dari sikap Rin padanya menunjukkan betapa Rin sangat mencintai dan menyayangi Daikichi seperti ayahnya sendiri. Setelah hari itu, mereka pun semakin akrab. Hampir setiap hari setelah pulang kerja dan menjemput Rin, mereka bermain bersama. Hingga suatu hari, tanpa diduga, paman Daikichi memintanya untuk datang ke rumah peninggalan kakeknya. Sesampainya di sana, sang paman pun mempertemukan Daikichi dengan wanita dari dinas sosial. Ia meminta Daikichi untuk menyerahkan anak tersebut pada mereka. Namun dengan apa yang mereka jalani bersama, Daikichi menolak permintaan pamannya itu. Di perjalanan, wanita itu terus saja mencoba mempengaruhi Daikichi untuk memberikan Rin pada mereka. Ia mengatakan merawat anak bukanlah hal yang mudah. Dan suatu saat nanti, saat anak itu tumbuh, ia juga akan melupakan semua kebaikan yang Daikichi lakukan. Mendengar hal ini pun, Daikichi marah dan menghentikan mobilnya yang membuat wanita itu segera turun dari mobil tersebut. Sesampainya di rumah, Daikichi terlihat murung dan segera pergi keluar. Saat pulang, ia membawa alat fitness yang entah dari mana ia dapatkan. Saat olahraga, tiba-tiba Rin meminta Daikichi untuk mengikat rambutnya. Hingga Daikichi pun membuka obrolan di antara mereka. Ia bertanya pada Rin, apakah di rumah kakeknya ada komputer? Rin menjawab, ada, tapi lebih sering digunakan oleh pembantu kakeknya yang bernama Masako. Masako sangat kasar padanya hingga membuat Rin tidak suka pada wanita tersebut. Mendengar hal tersebut, Daikichi pun langsung terkejut karena dalam buku panduan ibu dan anak yang ibunya berikan, ibu Rin itu bernama Masako. Oke, itu kana? Ketika Rin tertidur, ia pun kembali membuka buku tersebut dan melihat sebuah alamat web. Saat membuka alamat itu, ia terkejut karena alamat itu menuju ke websitenya Masako Yoshi. Ia mencoba untuk membicarakan Rin dengan wanita itu, namun Masako menanggapinya dengan sangat tidak ramah. Akhirnya ia pun meminta Masako untuk bertemu. Keesokan harinya ia menitipkan Rin ke rumah orang tuanya. Rin terlihat sangat ketakutan karena keluarga tersebut terlihat tidak menyukainya sama sekali. Setelah itu barulah Daikichi pergi menemui wanita tersebut. Wanita yang bernama Masako yang ia temui tidak lain hanya seorang gadis muda. Terus terang, ia mengatakan kalau sejak awal ia tidak menginginkan Rin
dan tidak pernah menganggapnya sebagai ibu Rin. Saat karirnya hancur, ia pun bertemu dengan kakek Daikichi yang kasihan padanya, kemudian mengangkatnya sebagai pekerja. Di saat bekerja inilah Masako baru sadar kalau ia sedang hamil bersama pacarnya. Mendengar hal ini, Daikichi sangat kesal dan memintanya untuk menjadi wali sepenuhnya untuk Rin. Ia juga sempat bertanya bagaimana perasaan wanita itu pada Rin. Apakah ia mempunyai sedikit ruang di hatinya untuk Rin? Namun wanita itu sama sekali tidak bisa memberikan jawaban. Setelah keluar dari sana, Daikichi terlihat sangat kesal karena wanita itu sama sekali tidak punya rasa keibuan. Namun tidak lama kemudian Masako mengejarnya dan mengatakan kalau ia benar-benar menginginkan Rin. Ia menyarankan Rin menggunakan nama belakang keluarga mereka agar nantinya urusan Rin bisa lebih mudah. Setelah pulang dari sana, Daikichi pun menjemput Rin ke rumah keluarganya. Terlihat kalau mereka kini sangat akrab, tidak seperti yang Rin takutkan. Saking akrabnya, Rin sampai meminta untuk datang kembali ke sana. Setelah itu Daikichi pun bertanya pada Rin, bagaimana jika namanya diganti menjadi Kawachi. Dengan kata lain, ia akan menjadi ayahnya Rin sepenuhnya. Namun Rin menolak karena ia lebih menyukai nama yang ia gunakan sekarang. Dan Daikichi tetap menjadi Daikichi yang ia kenal sekarang ini. Waktu pun terus berlalu. Suatu hari saat di sekolah, guru mereka meminta semua murid untuk menggambar ibunya dan ayah mereka. Namun beberapa lama kemudian terlihat meja Rin dan Kauki kosong. Dalam waktu singkat, Daikichi ditelepon pihak sekolah karena Rin dan Kauki yang kabur saat jam pelajaran. Hal ini pun membuat Daikichi panik. Ia dan semua karyawan di sana segera keluar mencari anak tersebut. Bukan hanya mereka saja, Daikichi juga menelpon kedua orang tuanya dan adiknya untuk membantu mencari Rin. Di saat yang sama, ibu Kauki juga ditelepon pihak sekolah sehingga ia melarikan diri dari tempat kerja untuk mencari putranya. Sementara di tempat berbeda, Rin dan Kauki terlihat berjalan entah kemana dan seorang pria berambut panjang melihat mereka, kemudian membawanya masuk ke dalam hutan. Di jembatan saat mencari Rin, Daikichi melihat ibu Kauki dan mengejarnya. Karena tidak kunjung menemukan mereka berdua, akhirnya mereka pun pulang kembali ke rumah. Ternyata saat sang guru meminta mereka untuk menggambar ayah dan ibunya, Kauki teringat dengan ayahnya yang sudah meninggal. Ia segera pergi ke kuburan untuk menemui makam ayahnya tersebut. Di sana ia juga menceritakan kalau selama ini ibunya menyembunyikan kematian ayahnya padanya. Saat mereka kembali ke sana, ibunya akan berpura-pura tersenyum padahal ia sedang menangis. Mendengar hal ini pun membuat mereka berdua menjadi bersedih. Kauki menangis atas kematian ayahnya dan Rin menangis teringat dengan kakeknya yang selama ini merawatnya dengan baik. Sementara pria tadi ternyata membantu mereka mencari jalan ke makam tersebut. Gak lama kemudian mereka pun kembali ke rumah. Di sana mereka menjelaskan kemana mereka pergi. Mendengar hal tersebut, ibu Kauki segera menangis melihat anaknya yang sedang tumbuh dewasa dengan cepat. Sementara Daikichi segera memeluk Rin karena panik kehilangan anak tersebut. Ia mengatakan kalau kehilangannya membuat semua orang panik dan mencarinya. Pergi seharian membuat keduanya kelelahan dan tertidur. Disinilah ibu Kauki akhirnya menceritakan semua keluh kesah kakaknya. Setelah ayah Kauki meninggal, ia sering memarahi anaknya itu yang membuat Kauki hanya tertegun sepanjang hari dan tidak mengucapkan apa-apa. Saat pergi, ia tidak bisa bangun dan terlambat ke playground. Ia begitu sangat menyedihkan sehingga membuat Kauki marah padanya dan mencoba kabur darinya. Ia juga seringkali memarahi Kauki karena hal sepele. Namun bagaimanapun, Kauki tidak punya orang lain selain dirinya. Mendengar hal ini, Daikichi pun kembali menimpali kalau ia sangat takut saat mendengar Rin kabur, bahkan membuat lututnya gemetaran.
Ia merasa setelah menjadi orang tua, ia akan menjadi lebih tegar, namun faktanya semakin banyak hal yang ia takuti. Di scene selanjutnya menampilkan anak-anak yang sedang melakukan pertunjukan. Peran yang Rin mainkan sama sekali tidak diketahui Daikichi sebelumnya, karena Rin meminta Kazumi dan kedua orang tuanya untuk menyembunyikan hal tersebut dari Daikichi saat ia berlatih di rumah mereka. Akan tetapi, di pertunjukan ini, Rin dan semua anak dapat memainkan perannya dengan baik. Setelah pertunjukan selesai, Daikichi mengirimkan foto Rin yang menggemaskan pada ibunya. Terlihat Masako sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Sekarang putrinya telah tumbuh dengan sangat menggemaskan, namun ia tidak bisa menyentuhnya, bahkan memberikan kesan buruk pada gadis kecil itu. Film ini ditutup dengan menampilkan Daikichi yang terbangun di pagi hari. Ia melihat Rin yang tumbuh dan secara perlahan bisa melakukan banyak hal. Ia tidak tahu apakah hati Rin telah sembuh, namun yang pasti ia bisa melihat Rin yang lari dengan bahagia darinya. Itu merupakan momen yang paling istimewa yang Rin berikan untuknya. Setelah itu setiap harinya Daikichi, Rin, dan Kouki beserta ibunya pun menghabiskan waktu bersama sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.